Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat hidup di atas Islam sebagai cahaya yang menerangi setiap langkah aktivitas sehari-hari kita. Sebagai hamba yang memposisikan diri sebagai budaknya yang siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat sebuah hamba, seorang hamba, ketika dia ikrarkan dirinya hamba Allah, berarti ia harus siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya kembali mengkoreksi ikrar janji kita tersebut sebagai hamba Allah, hamba yang senantiasa taat patuh dalam ibadah kepadanya. Dan marilah kita bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga Allah sampaikan salawat kita kepada Nabi Muhammad wa ala alihi, kepada keluarga beliau, wa ashabihi, kepada sahabat-sahabat beliau, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah, ini adalah pertemuan kita yang ketiga di sini. Ketiga kalinya ana duduk di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dalam kajian di air haji ini, di mushola kaum muslimin tepatnya. Barakallahu fikum. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas satu judul, yaitu jagalah tauhidmu sampai ajal menjemput. Kenapa judul ini kita pilih? Di antaranya karena banyak orang-orang di zaman sekarang yang mulai malas mempelajari tauhid, mulai loyo atau lesu kalau kajian tauhid, tidak lagi mau membahas tauhid, sehingga praktek-praktek kesyirikan mulai kembali menjamur, mulai bertebaran di masyarakat kita. Padahal dakwahnya para nabi dan rasul, dakwah utama mereka adalah dakwah tauhid, bukan yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh benar-benar kata Allah, telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang berdakwah an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah satu-satunya, tauhidkanlah Allah, dan jauhilah segala sesembahan selainnya. Jauhilah taghut, yaitu jauhilah kesyirikan. Ini misi dakwah para nabi dan rasul. Namun perlahan dakwah tersebut, seiring berjalannya waktu, bergantinya generasi, dakwah ini mulai memudar. Maka bagi kita umat Islam yang sadar akan hal ini, hendaknya senantiasa mempelajari tauhid dan menebarkan dakwah tauhid.
Walaupun sedikit orang yang suka, maka ketahuilah dakwah tauhid bukan untuk mencari kesenangan dan kesukaan manusia. Teladan yang agung seorang Nabiullah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di mana kesyirikan pertama terjadi di zaman beliau. Saat 10 abad sebelum beliau, itu belum terjadi kesyirikan, belum terjadi kesyirikan. Mulai dari zamannya Nabi Adam, Nabi Idris, sampai menjelang diutusnya beliau Nabi Nuh alaihissalam, itu masih aman. Namun Nabi Nuh alaihissalam mendapati suatu zaman di mana orang-orang banyak yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas yang besar ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama sekali adalah kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Bukan main, Pak. Ternyata lama dakwah beliau adalah 950 tahun khusus mendakwahkan tauhid. Mendakwahkan tauhid selama 950 tahun. Karena penyakit kesyirikan itu sudah berkarat mengakar di dalam jiwa manusia di kala itu. Mereka yang mengagungkan orang-orang soleh yang telah meninggal sampai dipertuhankan, dibuatkan berhala patung untuk mengenang mereka sampai disembah. Ini awalnya terjadi. Kesyirikan pertama terjadi dengan sebab pengagungan dan pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Yang orang-orang soleh tersebut tidak lagi diambil tauhid darinya, justru orangnya itu yang disembah. Sehingga banyak terjadi pergeseran zaman, pergeseran generasi, dakwah tauhid mulai mengikis. Maka tak heran suatu ketika seorang syekh bercerita bagaimana bosannya jamaah tentang dakwah tauhid. Kajiannya tauhid terus. Kenapa tauhid terus ya Syekh? Kecawanya, bade itu ke itu kaji buya. Bade tauhid ke tauhid je kaji buya. Ceritakan oleh Syekh. Kemudian suatu ketika beliau kabarkan, tahukah Anda, di kampung kita ada tempat pemujaan berhala, ada tempat yang dikeramatkan. Maka jamaah ketika itu menjawab, oh begitu ya Syekh. Biasa jawabannya. Besok harinya Syekh datang lagi memberitakan, tahukah kalian, tadi saya mendengar berita ada seorang anak yang berzina dengan ibunya. Sontak telinga jamaah berdiri, Pak. Matanya membelalak. Saking seriusnya mendengar kisah berita ini, semuanya bertanya, di mana sih? Ayo kita sekarang usut kasus ini bahaya untuk kampung kita. Apa kata Syekh? Lihat, ketika saya beritakan tentang syirik, kalian biasa-biasa saja. Tapi ketika saya ceritakan tentang dosa zina, kalian semuanya terperanjat. Kalian semuanya kaget, seakan-akan di perkara besar, padahal dosa syirik lebih besar dari itu. Kalau begitu, sekarang ayo kita belajar tauhid lagi. Berarti belajar tauhid terus. Kenapa? Karena banyak orang yang tak sadar dosa kesyirikan itu lebih besar dari segala dosa. Banyak orang yang pada awalnya bertauhid, namun tergiur dengan godaan-godaan iblis, dengan godaan teman-teman, masyarakat, lingkungan, akhirnya kembali terjerumus ke dalam kesyirikan, kecil maupun besar. Karena sejatinya untuk mendeteksi kesyirikan itu amatlah butuh kepada ilmu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau katakan, "Asyirku akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatil lail." Syirik itu lebih samar, lebih tersembunyi, sulit dideteksi. Bahkan saking samarnya syirik,
dia lebih tipis daripada jejak semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Lebih sulit dideteksi ini syirik atau bukan. Untuk itu harus kita pelajari mana syirik, mana bukan, mana tauhid, mana syirik, supaya kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perilaku-perilaku kesyirikan. Allahumma inna nas'aluka min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka mimma la na'lam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan suatu doa, ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu dari dosa kesyirikan yang kami ketahui, dan kami memohon ampunan kepadamu dari dosa syirik yang belum kami ketahui. Bahkan dari dosa syirik yang belum kita tahu kalau itu syirik, kita sudah diajarkan untuk minta ampun terlebih dahulu. Kita tidak tahu itu syirik, tapi kita harus minta ampun kepada Allah dari dosa syirik yang belum kita ketahui. Ini saking samarnya kesyirikan. Maka inilah diantara sebab judul kajian kita ambil, jagalah tauhidmu sampai ajal menjemput. Kita akan membahas tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 31. Qala ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami hanyalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah di atasnya, menjaga ucapannya tadi, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun kepada mereka sambil mengucapkan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan terimalah kabar gembira yang kalian tadinya dijanjikan dengan kabar tersebut. Nahnu awliya'ukum indallah, ketahuilah, kata para malaikat, kami adalah wali-wali Allah, wali-wali kalian, penolong-penolong kalian yang diutus oleh Allah fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di dalam sorga kalian mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa, oleh diri kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian pun akan mendapatkan apa yang kalian impikan. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat 30-31 ini memiliki tafsir, penjelasan yang panjang dari para ulama. Dalam menafsirkan suatu ayat, kita tidak serta-merta menafsirkan dari akal pikiran kita semata, tapi kita harus lihat riwayat penafsiran ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat beliau, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, yang dikumpulkan oleh para ulama tafsir. Di antaranya di dalam kitab tafsir yang kita kenal, yaitu yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qauluhu ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ay akhlasul amala lillah, yaitu orang yang mengikhlaskan amalnya karena Allah, yang mentauhidkan Allah dalam setiap tujuan amalnya, dalam setiap niatnya, hanya karena Allah. Itulah mereka yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atasnya. Tidak sekedar mengatakan,
tidak sekedar mengatakan syahadat la ilaha illallah, tapi harus dibuktikan dengan amal. Karena Islam, iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Tidak sekedar ucapan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Ucapan bisa ucapan lisan dan ucapan hati. Perbuatan bisa perbuatan hati dan perbuatan seluruh anggota tubuh. Itulah makna iman. Maka ketika kita berbicara tentang ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami hanyalah Allah, Tuhan kami hanyalah Allah, itu tidak sebatas perkataan, tapi ay akhlasu al-amala lillah, dibuktikan dengan amal yang ikhlas karena Allah. Amal perbuatan, amal saleh yang dia lakukan dengan landasan tauhid. Karena ikhlas itu sendiri adalah tauhid. Tidak ditujukan kepada yang lain, tetapi hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amilu bi ta'atillahi ta'ala ala syar'illahi lahum. Dan mereka beramal dengan ketaatan kepada Allah atas syariat, aturan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi tidak sebatas ucapan saja. Karena banyak orang ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, mereka merasa pede, ucapan ini sudah aman. Maka kalau selama saya bersyahadat, maka saya boleh berzina katanya. Saya boleh melakukan dosa apa saja. Saya boleh melakukan semua dosa. Yang penting saya sudah mengucapkan syahadat. Ini bertabrakan dengan iman. Ini bertabrakan dengan prinsip yang tadi, bahwa orang yang beriman dia harus buktikan dengan amal, tidak sekedar ucapan. Kalau syahadat itu sekedar ucapan, Pak, maka ketahuilah burung beo pun bisa mengucapkan itu. Apakah lantas dia bisa dikatakan burung Islam? Tentu tidak. Kalau seandainya syahadat itu hanya sebatas ucapan, suara yang terdengar, maka ketahuilah handphone kita pun bisa merekam. Apakah handphone masuk Islam? Tidak. Tetapi syahadat itu adalah ucapan dan perbuatan. Tidak sebatas ikrar, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Amalan-amalan, perilaku-perilaku yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariatnya. Maka dalam hal ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip sebuah hadis an Anas bin Malik qala qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membacakan ayat ini, itu ayat 30 dalam surat Fussilat tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu qad qalaha nasun thumma kafara aktsaruhum faman qalaha hatta yamut faqad istaqama 'alaiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan ayat itu, qad qalaha nasun, telah banyak manusia mengucapkan itu. Banyak manusia yang mengucapkan kalimat tauhid Rabbuna Allah, dia telah ucapkan itu. Thumma kafara, kemudian mereka kafir. Sekarang diucapkan, bisa sesaat setelah itu dia kafir. Karena hanya sebatas ucapan. Sekarang dia bersyahadat, tiba-tiba beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun kemudian dia tidak buktikan syahadat itu, thumma kafara, kemudian dia kafir. Kafaru aktsaruhum, bahkan kebanyakan manusia, bukan main, kebanyakan manusia, bukan sedikit, tapi kebanyakan manusia kufur terhadap ucapan yang telah ia ucapkan tersebut. Dia telah bersyahadat tetapi masih pergi ke dukun. Dia telah bersyahadat tetapi masih memakai jimat, mantra, pelet, santet dan sebagainya.
Dia telah bersyahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, tetapi dia masih menyembah kuburan, tawaf keliling kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan masjid sebagai kuburan dan sebagainya. Masih bertawassul kepada ruh orang-orang saleh, padahal dia telah bersyahadat, berikrar. Maka ketahuilah, syahadat tidak cukup hanya dengan lisan. Banyak orang yang telah kufur setelah ucapan syahadatnya. Kenapa? Karena syahadatnya tidak disertai dengan amal, tidak dibuktikan dengan amal. Dia masih pergi ke tukang ramal, masih sering membaca buku-buku ramalan bintang dan hal-hal lainnya. Bahkan kalau kita lihat sekarang, ramalan-ramalan ini bukan lagi klasik bentuknya, tapi sudah online. Sudah online. Pakai aplikasi ramalan. Saya jadi apa tahun 2021? Tahun 2020 jadi apa? 2022 jadi apa? Ada ramalannya. Pakai aplikasi. Katanya iseng. Saya cuma main-main, tidak percaya. Na'udzubillah. Dia jadikan mainan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya ancaman di sini. Man ata arrafan fasalahu, siapa yang mendatangi tukang ramal lalu dia bertanya, lam tuqbal lahu salatu arba'in. Tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Sekedar bertanya. Kalau dia percaya jawaban tukang ramal atau dukun, lain lagi hukumannya. Wa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kalau dia percaya dengan ramalan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada sekedar iseng, sekedar bertanya ke dukun, sekedar bertanya ke tukang ramal, tidak ada. Maka ini menunjukkan benarlah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Qad qalaha nasun thumma kafara aktsaruhum. Banyak orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami hanya Allah, Tuhan kami hanya Allah, bahkan telah bersyahadat dia tidak akan menyembah selain Allah, tetapi pada prakteknya dia masih melakukan ritual-ritual kesyirikan, meminta pertolongan kepada jin, meminta pertolongan kepada setan. Lihatlah apa yang mereka lakukan ketika membangun jembatan. Mereka tanamkan kepala kerbau di dalam pondasi jembatannya. Untuk apa? Katanya untuk tolak bala. Na'udzubillah. Kepada siapa dia meminta pertolongan? Kepada jin, kepada bangsa iblis. Sehingga mereka mengakui kalau iblis sudah diberikan sesajen, sudah diberikan makanan, negara aman, daerah aman, jembatan aman. Na'udzubillah. Siapa yang menciptakan iblis? Siapa yang menciptakan jin yang orang-orang meminta tolong kepadanya? Siapa yang menciptakan semua itu? Allah satu-satunya, Rabbul Alamin. Allah satu-satunya menciptakan alam semesta ini. Maka seharusnya kita meminta pertolongan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain, tidak boleh meminta kepada jin. Mintalah hanya kepada Allah. Bukankah kita telah berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Padahal Allah telah mengatakan, doalah kepadaku, mintalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, aku ijabah untuk kalian. Kenapa masih meminta ke kuburan? Kenapa masih meminta kepada jin? Kenapa masih meminta perlindungan, pertolongan kepada orang yang dikatakan arwah leluhur? Kenapa masih meminta kepada batu yang besar, kepada pohon, pada penghuni hutan dan sebagainya? Bukankah kita telah mengatakan la ilaha illallah? Bukankah kita telah mengatakan Rabbunallah? Kenapa ketika melewati tempat yang angker kita masih mengatakan permisi, permisi Nyi, permisi Mbah,
Kenapa? Kenapa justru kita menganggap penguasa tempat itu adalah setan-setan yang kita meminta permisi kepada mereka? Bukankah yang menciptakan hutan, yang menciptakan tempat-tempat itu hanya Allah satu-satunya? Bahkan yang menciptakan jin yang kita permisi kepadanya, yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak meminta langsung kepada Allah? Kenapa justru pakai perantara jin? Ketika kita membangun rumah, tidak afdal rasanya kalau tidak dilumuri darah ayam sekeliling rumah, dengan anggapan bisa menghindari malapetaka dari rumah. Padahal yang kita beri makan dengan darah ayam tersebut hanyalah bangsa iblis, bangsa setan. Kenapa kita tidak meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa ketika turun hujan kita malah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang? Hujan terjadi karena suku ini, suku itu. Hujan terjadi karena peristiwa ini dan peristiwa itu. Bukankah Allah satu-satunya yang menciptakan hujan? Kenapa kita tidak katakan hujan turun karena Allah? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya hujan, kita mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Telah turun hujan karena kemuliaan Allah dan karena rahmat Allah. Allah yang turunkan hujan. Jangan katakan turun hujan karena ada orang yang mati, karena ada orang yang tabrakan, karena ada orang yang bunuh diri, karena menikahnya suku ini dan suku itu. Jangan pernah mengatakan itu. Tapi katakan turun hujan karena rahmat Allah, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Hudaybiyah, Rasul bersama para sahabatnya tertidur di malam hari dalam perjalanan. Maka di pagi harinya Rasul katakan, tadi malam Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkata kepadaku, asbaha min ummati mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Telah ada di antara umat ini di pagi hari ini kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang, kata Allah. Man qala mutirna binawi kadza wa kadza. Siapa yang telah mengatakan hujan turun karena bintang ini dan bintang itu, faqad kafara bi wa amana bil kawakib. Dia telah kufur kepadaku, beriman kepada bintang. Wa man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa huwa mu'minun bi kafirun bil kawakib. Dan siapa yang mengatakan telah turun hujan tadi malam karena rahmat Allah, karena kemuliaan Allah, maka sungguh ia telah beriman kepada aku, kata Allah, dan dia telah kufur kepada bintang. Bukankah ucapan-ucapan ini sering didengar oleh masyarakat kita saat ini? Bahkan ketika mereka mendapatkan nikmat, di antara kaum muslimin ketika mendapatkan nikmat dengan rasa penuh percaya diri, dia katakan, ini saya dapatkan karena keringat saya, karena kecerdasan saya, karena kepintaran saya, karena kepiawaian saya mencari rezeki. Adapun Anda, makanya jangan malas. Saya dapat harta ini karena saya pintar. Na'udzubillah. Tidakkah ia sama dengan Qarun yang mengatakan, innama utitu ala ilmin indi? Aku dapat harta ini gara-gara ilmu yang saya miliki. Apa bedanya dia dengan Qarun? Sungguh ia telah melanggar tauhid dalam rububiyah. Dia mengatakan bahwa dirinya yang menciptakan rezeki, dirinya yang sanggup mendatangkan rezeki dengan sendirinya. Inilah yang telah banyak terjadi di masyarakat kita. Dengan ucapan yang mungkin ringan menurut sebagian orang, kalau seandainya tidak ada saya maka rumah ini akan kebakaran. Kalau seandainya tidak ada satpam maka orang ini akan kemalingan. Ucapan-ucapan yang mungkin terasa ringan dan lisan, tetapi justru mengandung kesyirikan.
Maka katakanlah kalau bukan karena Allah kemudian pertolongan satpam, silahkan. Tapi ketika dia menunggalkan yang lain atau menyekutukan Allah dengan yang lain, kalau bukan karena satpam atau bukan karena satpam dan Allah, atau karena Allah dan satpam, itu sudah syirik. Tapi katakan kalau bukan karena Allah kemudian, bukan dan tapi kemudian bantuan satpam, itu boleh. Lihatlah bagaimana beda tipis antara syirik dengan tauhid. Betul yang dikatakan sahabat Ibnu Mas'ud tadi, lebih tipis, sulit dideteksi. Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita tahu kalau itu syirik? Dan banyak lagi hal-hal, perkara-perkara yang terkadang lisan kita dengan mudah mendahulukan Allah dengan ucapan-ucapan, pasti nanti akan hujan, pasti kita akan menang, pasti akan begini dan begitu. Padahal belum terjadi. Kenapa dia bisa katakan pasti? Apakah dia lebih tahu? Apakah dia telah tahu apa yang terjadi di masa depan, di waktu yang mendatang? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jangan kalian dahulukan Allah dan Rasul. Lihat para sahabat ketika mereka tidak tahu, mereka katakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Tidak serta-merta mereka langsung mengatakan pasti akan terjadi ini, pasti akan terjadi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan akan terjadi ini dan itu bukan dari diri beliau. Itu justru dari wahyu yang Allah katakan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara dari dirinya, melainkan yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Lalu apa dengan kita? Ada apa dengan kita yang terlalu mudah mengklaim akan terjadi ini, pasti akan begini dan begitu? Lihatlah di masyarakat kita hari ini, Pak. Ketika mereka sudah yakin, mereka berani mengatakan pasti saya akan datang. Na'udzubillah. Apa jaminan Anda masih hidup besok? Apa jaminannya masih hidup 2 detik lagi, 3 detik lagi? Apa jaminannya? Kenapa bisa mengatakan pasti? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sesekali engkau katakan saya pasti melakukan hal itu besok. Tapi katakan apa? Insyaallah. Insyaallah. Maka seyakin-yakinnya kita terhadap suatu perkara, ucapkanlah insyaallah. Itulah tauhid. Kalimat insyaallah itu mengandung tauhid. Karena kita mengakui bahwa Allah satu-satunya yang maha berkehendak. Kalau Allah berkehendak, pasti saya akan datang. Kalau Allah berkehendak, begitu. Kita landaskan semuanya kepada kalimat insyaallah. Maka kehendak Allah mutlak, adapun kehendak kita bergantung kepada kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki itu tidak akan terjadi kecuali kalau Rabbul Alamin menghendaki pula. Maka kehendak Allah satu-satunya adalah kehendak yang mutlak. Maka jangan salah dalam menempatkan kalimat insyaallah. Kadang sebagian kita malu, Bang, mengatakan insyaallah karena dianggap ragu. InsyaAllah kecilnya mungkin ragu nak datang tu ya. Lepas baralek Ustaz insyaallah ragu tu mah. Alhamdulillah, dianggap kalimat insyaallah ini sebagai keraguan-raguan. Adabnya kita mengatakan kalimat insyaallah itu betul-betul di saat kita telah yakin akan datang, maka katakan insyaallah. Kalau kita ragu, katakan saya ragu. Saya ragu belum tentu bisa datang. Karena ada uzur, ada alasan, ada kepentingan yang lain. Katakan ragu. Kadang kalimat insyaallah dijadikan bahan PHP, Pak, pemberi harapan palsu. Supaya orang lebih baharu juga kacian insyaallah. Salah dalam penempatan. Padahal kalimat itu mengandung tauhid. Maka lihatlah bagaimana orang-orang yang mendahului Allah
dia katakan pasti ini dan itu, sesungguhnya telah ada kalimat tersebut mengandung kesyirikan di dalamnya. Maka tidakkah kita merasa penting belajar tauhid? Tidakkah kita merasa penting dalam menjaga tauhid? Karena Rasulullah SAW telah mengatakan hal itu. Tadinya orang mengatakan Rabbunallah, namun di dalam prakteknya mereka kembali kufur kepada Allah dalam ucapannya. Faman qala hatta yamuta faqad istaqama 'alaiha. Maka siapa yang mengatakan dan mengamalkan Rabbunallah, mengamalkan tauhid sampai dia mati, sampai ajal menjemputnya, faqad istaqama 'alaiha, maka sungguh ia telah beristiqamah di atas tauhidnya. Beristiqamah. Karena sejatinya orang-orang yang bertauhid, mereka adalah penduduk surga. Mereka adalah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan kita lihat perinciannya bagaimana keutamaan orang-orang yang bertauhid sampai ajal menjemputnya. Dalam penafsiran yang lain dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dari Sa'id bin Imran qala qara'tu 'inda Abi Bakar As-Siddiq hadhihi al-ayah. Dari Sa'id bin Imran dia berkata, aku telah membacakan ayat ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Maka qala Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Orang yang mengatakan Rabbuna Allah tsumma istaqamu, mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Falam yaltafitu ila ilahin ghairi, dan tidak pernah berpaling kepada penyembahan selain Allah. Tidak pernah berpaling kepada penyembahan yang lain. Yang dia ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa bukan sekedar ucapan, tetapi dibuktikan dengan perbuatannya, yaitu dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Wa qala Abul 'Aliyah thumma istaqamu akhlasu lahu al-'amal wad-din. Ulama yang lain, ulama tafsir yang bernama Abul 'Aliyah, beliau katakan thumma istaqamu, istiqamah di dalam ayat ini maknanya apa? Akhlasu lahu al-'amal wad-din, mengikhlaskan amal dan agama selama-lamanya murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia perlakukan, yang dia perbuat dalam kehidupan beragamanya ini, dalam ibadahnya ini, ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika dari Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, katakan kepadaku suatu kata, suatu ucapan. Kalau kamu ajarkan itu kepadaku, aku tidak akan pernah bertanya kepada siapa lagi. Tidak akan bertanya kepada siapapun lagi. Maka Rasul katakan, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas iman itu. Istiqamah di dalam keimanan itu, karena iman qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Kalau orang merasa beriman, dia akan lakukan segala perbuatan yang menunjukkan bahwa dia beriman. Baik, barakallahu fikum. Nah, waktu sudah masuk, insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi salat Isya sekarang. Langsung salat. Baik. Kita salat Isya dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in,
على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam materi kajian Jagalah tauhidmu sampai ajal menjemput. Kita kembali melanjutkan tafsir dalam surat Fussilat 31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Potongan yang pertama ayat ini telah kita bahas, bagaimana tentang konsekuensi apa yang harus seseorang lakukan ketika dia mengikrarkan Rabbuna Allah tsumma istaqamu, yaitu dia harus membuktikan ucapannya itu dengan amal, dan dia harus istiqamah tetap di atas ucapan dan amalnya tersebut tanpa berpaling sedikit pun ke dalam kesyirikan. Lantas apa yang mereka dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu alaihimul malaikah sebutkan oleh Imam Mujahid dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni indal maut, ketika seseorang meninggal. Orang yang istiqamah di atas tauhid, lalu ketika dia meninggal, turun kepadanya para malaikat. Tidak satu dua Pak, tapi banyak. Al-malaikah, jamak dari malak. Sejumlah malaikat yang banyak turun mendatangi orang ini sambil berkata, ala takhafu, sambil berkata ala takhafu, alla takhafu. Qala Mujahid wa Ikrimah ay mimma tuqaddimuna alaihi min amril akhirah. Jangan kalian takut, jangan takut, kata malaikat itu kepada orang yang sedang sakaratul maut. Dia katakan jangan takut. Kenapa jangan takut? Mimma tuqaddimuna alaihi min umur akhirah. Jangan takut tentang urusanmu nanti di akhirat. Apa yang telah kamu perbuat itu telah cukup. Kalau kamu betul-betul bertauhid, jangan khawatir, jangan takut tentang apa yang akan kamu hadapi nanti di akhirat. Jangan khawatir, jangan takut akan pertanyaan malaikat di alam kubur. Jangan khawatir, jangan takut akan azab Allah yang karena kamu telah istiqamah di atas tauhid. Ini luar biasa, hiburan bagi orang yang sedang meninggal, yang sedang sakaratul maut. Ada malaikat datang kepadanya mengatakan la takhaf, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan sedih, ala ma khalaftumuhu min amri dunya min waladin wa ahlin wa malin aw dinin fa inna nukhlifukum aidainin fa inna nukhlifukum fi. Dan jangan sedih, jangan takut, jangan sedih. Jangan sedih dari apa? Dari apa yang kalian tinggalkan di dunia ini. Jangan sedihkan anak-anakmu, jangan sedihkan keturunanmu, jangan sedihkan harta, jangan sedihkan bahkan hutang yang kamu tinggalkan. Kami akan menggantinya, kami akan menggantinya, kami akan menjaganya, kata para malaikat. Ini luar biasa. Kalau seseorang mendapati di sakaratul mautnya ucapan ini dari para malaikat, insyaallah dia adalah orang bertauhid yang mendapatkan kebahagiaan nanti, yang mendapatkan kabar gembira. Karena wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat ini membawa kabar gembira. Bergembiralah kalian, wahai orang-orang yang di tengah sakaratul mautnya, bergembiralah kalian bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan kepada kalian.
Inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang istiqamah di atas tauhid, yang menjaga tauhidnya sampai ajal menjemputnya, yang tidak punya keinginan sedikit pun lagi untuk berbuat syirik, yang tidak terbawa lagi arus kesyirikan, yang tidak terjerumus ke dalam gelombang kesyirikan, yang selalu mengatur dan memperhatikan amal perbuatannya, mengkoreksi apakah perbuatan saya ini mengandung syirik, yang memeriksa ucapan-ucapan yang dia lontarkan, apakah ucapan saya ini mengandung syirik, selalu dia koreksi, selalu dia berhati-hati dalam berucap. Tidak gampang dia katakan, ini 2 bulan lagi saya panen, 2 bulan lagi saya panen, tanpa menyebut insya Allah. 2 bulan lagi nih, sapi ini melahirkan ya, saya harus siap-siap, saya akan dapat uang sekian kalau dia jualnya. Tanpa dia ucapkan insya Allah, tiba-tiba datang banjir, hancur sudah panennya. Tiba-tiba datang pencuri sapi, kabarnya daerah-daerah sini Pak, ya, belakangan ini datang aja orang ke kandangnya bawa daging sapi, sisa jerawannya, isi perutnya jadi kandang. Ada kan berita seperti itu, daerah-daerah sini, Baris Selasa seperti itu. Na'udzubillah. Siapa sangka, siapa yang bisa mengatakan pasti? Maka orang yang istiqamah di atas tauhid, lihatlah, mereka akan selalu menjaga ibadahnya, menjaga amal perbuatannya, menjaga lisannya, tidak gampang dalam berbuat, dalam berkata, tetapi ia pikirkan apakah itu mengandung kesyirikan atau tidak. Maka di sini orang-orang yang tadinya mereka istiqamah, ketika ajal menjemputnya, telah ditunggu, telah dinanti dan dilayani oleh para malaikat yang sengaja turun menghampirinya dengan memberikan kabar gembira. Maka tak jarang kita lihat orang yang meninggal wajahnya tersenyum. Sakaratul maut yang berat terasa ringan begini. Barangkali ini adalah efek dari ucapan malaikat yang datang kepadanya, alla takhafu wa la tahzan. Ucapan malaikat yang menghiburnya dengan kabar gembira, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hal ini, konsekuensi dari tauhid. Kita harus berupaya terus menegakkan kalimat tauhid dengan perbuatan, dengan pembuktian. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Selain itu, bagaimana keutamaan tauhid apabila seseorang menjaganya? Yang pertama tadi sudah jelas, dia mendapatkan kabar gembira ketika hari kematiannya, didatangi oleh para malaikat. Hal itu yang tidak dimiliki dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang berbuat syirik. Di antaranya juga orang yang berbuat tauhid, menjauhkan syirik, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat setelah kematiannya itu. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka siapapun yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya nanti di akhirat, perjumpaan di dalam surga, ketika ia mendapatkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, mendapatkan balasan surga dan tambahannya. Apa tambahan itu? Para ulama tafsir menyatakan ru'yatullah, melihat kepada wajah Allah yang tak pernah dan tak bisa dibayangkan oleh siapapun ketika di dunia ini. Kenikmatan yang besar, kebahagiaan yang tiada tara, melihat wajah Allah. Siapa yang mengharapkan ini, falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ada 2 syarat. Yang pertama,
dia harus beramal saleh. Apa amal saleh? Makana lillahi mukhlishan wa lin-nabi sallallahu alaihi wasallam muttabi'an. Amal saleh itu dua juga syaratnya. Pertama harus ikhlas kepada Allah, kedua harus mengikuti caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat seseorang mendapatkan kebahagiaan di akhirat, pertama dia beramal saleh. Amal saleh itu sendiri ada dua kriteria yang harus dipenuhi. Pertama harus ikhlas, kedua harus mengikuti caranya Nabi SAW dalam beramal. Yang kedua syarat seseorang mau mendapatkan kebahagiaan di akhirat, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sesekali ia berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan apapun. Maka ini, siapa yang menunaikan dua hal itu, dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Begitu juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Innallaha qad harrama ala ummati, Innallaha qad harrama ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajh Allah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, yabtaghi biha wajh Allah, dia ikhlas mengharapkan wajah Allah. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian apa juga yang didapatkan oleh orang yang bertauhid? Di antaranya juga dia akan mendapatkan keamanan. Dia akan mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana maksud ayat ini? Dia beriman tapi tidak mencampurkan iman dengan kezaliman. Apa maksudnya iman yang tidak dicampuri dengan kezaliman? Maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau mendengar firman Allah yang menceritakan tentang Luqman yang menasihati anaknya, wala tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kezaliman terbesar itu namanya syirik. Berarti ayat tadi, orang yang beriman tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, artinya dia bertauhid tidak mencampuri dengan syirik. Dia beriman tidak berbuat syirik sedikit pun. Apa yang dia dapatkan? Lahumul amnu wa hum muhtadun. Dia dapatkan keamanan dan dia dapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Aman dunia akhirat. Keamanan di dunia dijauhkan dari segala macam bentuk penyakit. Penyakit yang berbahaya, yang mengganggu ibadahnya, penyakit yang sulit diobati, penyakit langka dan sebagainya. Maka dikenal di antara penyakit itu ada istilahnya al-ain. Penyakit ain. Lah kian kamari cari ubek tak sebut-sebut. Lah berganti-ganti dokter tak boleh, tak dapat keterangan tentang penyakit. Itu di antara bentuknya adalah ain. Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, penyakit ain itu benar adanya. Kalau ada sesuatu yang sanggup melampaui takdir Allah, maka ketahuilah ain ini lebih sanggup untuk melakukan itu. Tapi tidak. Takdir Allah lebih utama. Kalau seandainya ada yang bisa melampaui takdir Allah, mendahului takdir Allah, menunjukkan bahwa tidak ada yang sanggup melampaui takdir Allah. Kalaupun ada, kata Nabi, maka penyakit ain ini yang lebih sanggup. Maknanya apa? Saking besar dan perkara yang luar biasa yang dimunculkan dari penyakit ain.
penyakit langka. Tiba-tiba seseorang sakit tanpa sebab yang dia ketahui sebelumnya. Tiba-tiba demam panas tinggi sampai tak sadarkan diri. Bisa jadi terkena penyakit ain. Atau penyakit-penyakit lain, maka obatnya adalah tauhid. Banyak Pak kita buktikan orang-orang yang kesurupan, tiap hari kesurupan, bahkan ada jadwalnya kesurupan. Ketika dia belajar tauhid, rutin belajar kitab tauhid, alhamdulillah perlahan hilang kesurupannya. Penyakit-penyakit langka itu hilang, tiba-tiba hilang. Itu bukan kebetulan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengangkatnya, karena dia dapatkan lahumul amnu. Mereka mendapatkan keamanan dari Allah. Allah yang menjaganya. Penjagaan Allah ini perkara yang berat, perkara yang besar, yang tidak sanggup tergantikan oleh apapun. Kalau Allah sudah menjaga seseorang, tidak akan sanggup orang lain, sesuatu apapun mengganggu dirinya, karena Allah telah menjaganya. Tidakkah kita inginkan penjagaan Allah? Kalau kita inginkan, maka bertauhidlah, jagalah tauhid. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah menjagamu. Apa maksud jagalah Allah? Jagalah syariat Allah. Syariat Allah yang tertinggi adalah tauhid. Di antara juga orang-orang yang mendapatkan syafaat, di antara keutamaan tauhid adalah mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Syafaat artinya permohonan, pertolongan dari Rasulullah untuk kita. Doanya Rasul untuk kita, untuk umatnya. Itu syafaat. Ketika amal perbuatan kita yang buruk lebih besar daripada yang baiknya, dalam timbangan mizan ya Allah di akhirat, ternyata keburukan kita lebih banyak dari kebaikan, maka di saat itulah Rasulullah SAW mendoakan kita sehingga dimasukkan ke surga. Tetapi ada syarat. Apa syaratnya? Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Seluruh nabi memiliki doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah. Maka nabi-nabi yang lain telah menyegerakan doa itu. Adapun aku, kata Rasulullah, telah aku simpan dulu doa itu, aku tabung dulu doa itu, berupa syafaat untuk umatku di hari kiamat nanti. Fahiya nailatul insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'ah. Syafaatku ini akan diterima insyaallah. Lihat, Rasul saja bilang insyaallah. Syafaatku nanti di akhirat akan diterima insyaallah oleh siapa? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'ah. Siapa yang meninggal dari umatku ini, siapa yang wafat dari umatku ini dalam keadaan dia tidak lagi berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, maka syarat syafaat itu adalah tauhid. Dia tidak lagi berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ikhwatal Islam wal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka dengan itu betapa agungnya tauhid, sebab penyelamatan terbesar dan sebab satu-satunya seseorang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman api neraka adalah tauhid. Kalau tidak kita jaga, na'udzubillah, bisa jadi hari ini kita bertauhid, lalu kita futur tidak lagi mau belajar tauhid, kita khawatirkan ternyata di akhir hidup kita sedang berbuat syirik. Kita tidak memikirkan bagaimana dulu saya adalah seorang santri, dulu saya orang yang taat, dulu saya orang yang bertauhid. Bukan perkara dulu, tetapi apa hari ini dan apa yang berikutnya.
Kalau ternyata dulu kita berbuat syirik, kita bisa bertobat hari ini dan harus bertobat. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, siapa yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Kalau orang telah bertobat dari syiriknya, seakan-akan dia tidak lagi punya dosa kesyirikan. Maka obat satu-satunya ketika kita pernah dahulu melakukan ini dan itu. Contoh-contoh syirik yang banyak yang telah kita sebutkan di antaranya tadi. Mungkin selama ini kita masih menyimpan pelet, menyimpan jimat. Ada jimat penglaris dagangan, jimat pemanis wajah, jimat penolak bala, jimat kekuatan fisik dan sebagainya. Disimpan di dompet, berupa tulisan, berupa keris, berupa batu, cincin, kalung, gelang dan sebagainya. Kalau betul-betul seseorang bertobat dari syirik, habiskan semua, hancurkan, musnahkan. Tidak peduli itu mahal dibeli, tidak, semua dihancurkan. Alangkah bodohnya orang yang menjual jimatnya, yang dirinya sendiri telah bertobat lalu dia bikin orang lain terjerumus dalam kesyirikan. Ini perkara yang haram. Tidak ada alasan lain kecuali hanya untuk dimusnahkan saja. Walaupun harganya mahal, walaupun gesper sabuk, ikat pinggang, di dalamnya ada tulisan-tulisan mantra, semuanya musnah. Tak peduli berapapun harganya. Ini makna taubat. Dia harus tinggalkan dosa itu. Dia harus menyesal telah melakukannya, dan dia harus bertekad untuk tidak lagi mengulangi dosa itu. Kalau dia telah bertobat, maka insyaallah ta'ala dia kembali suci. Merugilah orang-orang yang masih lalai dari taubatnya, terutama taubat dari kesyirikan, sehingga ketika ajal menjemputnya dia masih membawa dosa-dosa syirik. Maka ketahuilah, innallaha la yaghfiru an yushraka. Allah tidak akan ampuni lagi dosa itu. Dosa kesyirikan yang dibawa mati tidak akan pernah lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia bisa menghapuskan amal. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, kata Allah. Telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau. Kalau kau berbuat syirik, maka terhapuslah, musnahlah seluruh amal kebaikanmu. Ini bahayanya syirik. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, telah beragam kalau kita perhatikan praktek-praktek kesyirikan di tengah masyarakat kita. Baik syirik besar maupun syirik kecil menyebar di tengah-tengah masyarakat kita. Maka sudah saatnya kita ingatkan diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, kerabat kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang kita kenal. Ingatkan selalu mereka agar bertobat dari kesyirikan dan kembalilah kepada tauhid. Esakan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah akan ancaman yang berat, yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan juga ada istilahnya tatayyur, mitos khurafat. Dia beranggapan sial terhadap sesuatu kejadian. Ini namanya tatayyur, beranggapan sial. Kalau menabrak kucing harus dimandikan pakai kembang 7 rupa, harus dikafankan dengan singletnya. Ini diantara bentuk. Siapa yang bikin aturan seperti itu? Apakah dengan itu dia selamat? Apakah dengan tidak melakukan itu dia celaka? Bukankah keselamatan dan kecelakaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala? Masih ada anggapan-anggapan, beranggapan sial. Kalau sebelum berangkat kerja ada kucing yang melintas, tidak usah lanjutkan, akan ada sial. Kalau memasuki bulan Muharram, akan ada sial. Kalau kebagian nomor 13, sial.
Ini ungkapan-ungkapan mengandung kesyirikan. Maka Nabi SAW katakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, sampai 3 kali beliau katakan itu. Tiarah, tatoyur itu syirik. Beranggapan sial itu syirik. Karena sejatinya datangnya keburukan itu hanya dari Allah. Maka jangan katakan datang dari yang lainnya. Angka 13 tidak sanggup mendatangkan keburukan apa-apa. Banyak lagi mitos-mitos yang tersebar di masyarakat kita. Kalau istri sedang hamil, suaminya tidak boleh nyembelih binatang. Betul Pak? Terjadi. Ini dianggap sial oleh masyarakat kita. Padahal tidak ada apa-apanya. Sama sekali tidak ada. Tidak ada kaitannya sebab akibat. Disebabkan dia menyembelih binatang berakibat anaknya cacat. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Wallahi tidak ada. Anggapan ini datang, pernah terjadi dalam keluarga kami. Ya. Ketika saya membeli ayam, saya sembelih langsung di hadapan orang yang mengatakan itu tadi. Keluarga saya, kerabatnya, jangan sembelih binatang kalau istrimu sedang hamil. Langsung saya beli ayam, saya buktikan sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya, tolonglah dalam rangka menyelamatkan tauhid kami. Aku akan buktikan bahwa omongan mereka tidak benar. Semuanya terjadi karena Engkau ya Allah. Langsung saya sembelih. Alhamdulillah, tidak ada terjadi apa-apa dengan anak saya. Alhamdulillah. Maka ini semuanya khurafat, mitos. Padahal itu semuanya syirik. Makanya jangan gampang percaya dengan omongan-omongan kecil orang dulu. Semuanya harus dikatakan, semuanya harus dilandaskan kata Allah dan kata Rasulnya. Selamatlah kita, bukan kata orang dulu. Barulah iya nak lah bahagia sampai dadang semuanya di baju, di popok, di mana namanya, di bedongan bisa sampai dadang. Di samean pula bawang tunggal jimai mode bantal kita sampai atau tangkap palasi. No. Ini jimat. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Jelas sekali Nabi katakan. Hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Sesungguhnya jampi-jampi, mantra, jimat-jimat dan pelet adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegas Nabi katakan syirik. Kalau kita pernah melakukan, pernah menyimpan, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, buang semuanya, musnahkan semuanya. Katakan la haula wala quwwata illa billah. Imani itu tidak ada kekuatan apapun, tidak ada upaya apapun membahayakan diri, menguntungkan diri, tidak ada apapun kecuali karena Allah saja. Hanya Allah yang berhak mendatangkan kebaikan dan keburukan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, bukan kepada jimat dan sejenisnya. Bicara masalah jimat ini luar biasa, banyak Pak, beragam bentuknya. Ada yang ditulis di dinding rumah makan misalnya, rajah, atau orang Jawa bilangnya wafak, tulisan huruf-huruf Arab membentuk harimau misalnya kalau di kampung kita, harimau pedang, tulisan di dinding ditempelkan dengan bacaan yang tidak bisa dibaca oleh orang yang mengerti bahasa Arab sekalipun, karena diputus-putus saja hurufnya, ha, ain, qaf dan sebagainya. Hanya sebatas tulisan-tulisan. Kemudian dipasang angka-angka di situ, angka Arab yang berbentuk kotak. Kemudian dia bagi 9, ditulis angka-angka di dalamnya.
Ini semuanya jimat dan itu syirik. Dianggap untuk apa? Penglaris dagangan. Penglaris dagangan. Bahkan penglaris ini jimatnya luar biasa. Kalau ada siapa pacah talur, baru menggalih pacah talur bagi penglaris syirik. Bahkan ada orang yang ketika baru buka warung, dia cuci beras, air cucian beras itu dia lemparkan ke depan warungnya. Ini banyak di daerah Jawa, ayat tajin ya. Banyak sekali. Beli mobil baru itu dimandikan dulu. Mandinya bukan mandi biasa, mandi kembang. Kembang 7 rupa, kembang 7 ragam. Harus dari pincuran 7. Airnya dari pincuran 7. Harus dari 7 mata air baru dimandikan mobilnya. Supaya apa? Tidak tabrakan. Ini syirik semua, luar biasa menyebar. Bahkan dari kecil, Pak, dari kecil diajarkan. Kalau sasak buang air kadang, biar batu, soalan saku. Jimat tu, Pak. Biar batu, soalan saku. Oh iya terjadinya gitu ya. Itu namanya sugesti, Pak. Kalau tidak pernah terjadi, tidak akan percaya orang. Justru karena dia terjadi sesekali, orang jadi percaya. Sama seperti ke dukun. Kok ada orang yang sembuh kembali dari dukun? Kalau selalu bergagal, tidak ada dukun, Pak. Justru sesekali berhasil, itulah cobaan dan ujiannya. Kalau gagal terus orang berobat ke dukun, tidak ada dukun lagi, Pak. Tidak dipercaya. Tapi justru sesekali dia berhasil, dari 1000 kegagalan, dia dianggap benar. Dia ada tukang ramal. Tukang-tukang ramal itu, Pak. Sekali dia benar, diangkat, Pak. Terjadi bencana, telah diramal oleh Mama Lemon. Siapa namanya dulu? Mama Loren. Orang kafir itu ya. Terjadi satu. Pada ribuan ramalannya gagal, tidak pernah masuk berita. Yang satu diangkat. Begitulah fenomena syirik itu. Betul, saya tidak jadi buang air besar karena masukkan batu. Sekali itu, coba ketika antum bocor, keluar semua. Itu hanya sugesti. Bahkan kalau saban-saban tahu saban-saban. Buang air ketik itu tahu ya. Kabeh empu tangan, empu kaki jo banang. Inilah bagian dari jimat, beragam sekali. Na'udzubillah. Baik, barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini ya. Bagaimana pentingnya kita menjaga tauhid. Ini menunjukkan bahwa tauhid ini adalah perkara yang paling utama dan dia adalah kunci surga. Miftahuha la ilaha illallah. Ketika Rasul katakan tentang surga, kuncinya adalah tauhid la ilaha illallah. Tauhid yang tidak hanya sekadar ucapan, tetapi harus dibuktikan dengan amal. Barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya, Pak? Cukup insyaallah. Ahlan wa sahlan. Baik, barakallah. Bagaimana kalau kita meninggalkan atau melalaikan, bukan meninggalkan, tapi melalaikan sholat, sudah dengar azan, tapi ada yang lain, apakah melanggar tauhid? Pertama dilihat dalam ayat wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan seterusnya. Dan di antara manusia, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, di antara manusia mereka menjadikan sekutu, tandingan-tandingan selain Allah
Mereka mencintai tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara di sini adalah tentang kecintaan. Apakah dia cinta pekerjaannya seperti dia cinta kepada Allah, atau dia cinta pekerjaannya lebih dari cinta kepada Allah? Nah, dua-duanya syirik. Sedangkan orang yang beriman asyaddu hubban lillah, cintanya yang besar hanya kepada Allah. Maka dalam praktek yang tadi dilihat, apakah dia tinggalkan karena memang dia mencintai hal tersebut seperti dia mencintai Allah, atau lebih cinta daripada cinta kepada Allah? Maka iya, betul dia telah berbuat syirik. Tetapi kalau hanya malas biasa, tidak ada terbesit dalam dirinya, saya mencintai pekerjaan saya ini, nanti saja azannya, nanti saja sholatnya, ini dosa. Iya, dia lalai, tapi belum termasuk syirik. Allahu a'lam. Maka ini perkara dalam syirik dalam mahabbah, syirik dalam kecintaan. Maka tentang kecintaan diri kita tentu lebih tahu. Kita bisa merasakan apakah saya lebih mencintai ya motor yang rusak ini saya sedang perbaiki, apakah saya lebih cintai daripada Allah yang memanggil dengan azan. Barakallahu fiikum. Ada lagi Pak? Cukup? Fadhal. Barakallahu fiik. Ya, misalnya kita berdosa kepada manusia tanpa meminta ampun kepada manusia itu, apakah Allah bisa mengintervensi dosa kita atau mengampuni dosa kita tanpa minta ampun kepada manusia itu? Kemudian Nabi Adam makan buah terlarang. Apakah Nabi Adam itu melakukan dosa kepada Allah? Dia memakan buah terlarang. Yang ketiga, apakah dosa tentang memperjuangkan Islam, Terima kasih. Barakallah. Jazakallah khairan. Ada 3 pertanyaan nih. Pertama, apa tadi? Apa? Iya, tentang dosa kepada manusia. Di antara taubat kita, kalau berdosa, bersalah kepada seseorang, pertama syaratnya dia harus menyesal kesalahan itu. Yang kedua, dia tinggalkan kesalahan itu. Yang ketiga, dia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Yang keempat, dia meminta maaf, meminta penghalalan kepada orang yang dia zalimi. Dia meminta maaf dan minta dimaafkan. Tugasnya hanya sampai di situ. Giliran orang memaafkan atau tidak bukan lagi urusan dia, tapi dia telah menunaikan tugasnya. Bagaimana kalau dia tidak sempat meminta maaf? Sebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh bin Baz dan selainnya, dia mesti meminta ampun kepada Allah untuk orang itu. Ya Allah, ampunilah Bapak Fulan karena saya dulu telah menzalimi dia. Motornya bocor gara-gara saya, misalnya ya. Nah, minta ampun kepada Allah untuk orang itu. Ya Allah, ampunilah dia. Itu caranya. Karena memang dia tidak sanggup, tidak sempat, atau khawatir malah terjadi petaka yang lebih besar kalau dia minta maaf nanti. Dia telah bertobat, telah menutup aibnya, Allah pun telah tutup aibnya, tidak perlu lagi dia bongkar. Maka caranya, kalau dia tidak bisa minta maaf kepada orang yang dia zalimi, berarti mintakanlah ampunan kepada Allah untuk orang itu, istighfar untuk orang itu. Ya Allah, ampunilah dia. Yang kedua, tentang Nabi Adam yang memakan buah surga. Sebut para ulama tentang buah khuldi. Apakah beliau ketika itu bersalah? Iya. Apa buktinya? Yaitu dalam ayat selanjutnya, ketika Allah kisahkan di dalam surat Al-A'raf tentang Nabi Adam yang tergoda rayuan setan. Kemudian Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam dan istri beliau. Ya Rabb kami mengakui telah berbuat zalim, telah berbuat dosa. Nabi Adam sendiri mengakui, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami menjadi orang-orang yang merugi.
Iya, beliau berdosa dan Allah ampuni. Allah telah mengampuni karena beliau meminta ampun kepada Allah. Baik. Yang ketiga, ya, tentang yang terjadi di zaman sekarang. Siapa tadi Pak? Afwan. Barakallah. Iya. Ini diantara perkara besar, perkara yang banyak mengacaukan umat Islam, perkara yang banyak membuat kegaduhan. Mulai dari apa yang dia bawa dalam memperjuangkan Islam yang tidak dimulai dengan tauhid. Justru dia menuduh orang-orang yang berdakwah dengan dakwah tauhid dengan sebutan Wahabi. Lihat, dari awal semenjak adanya diangkat-angkat orang, dakwah tauhid ini selalu dilecehkan. Dianggap orang berdakwah tauhid dengan akidah trinitas. Ada rekaman-rekamannya itu. Sehingga dakwah yang dikedepankan bukan dakwah tauhid, tetapi dakwah politik. Sehingga apa yang terjadi hari ini adalah efeknya dari tauhid yang ditinggalkan, dari dakwah tauhid yang ditinggal. Lihatlah apa yang dilakukan oleh kelompoknya. Diajarkan ilmu kebal di situ, kesyirikan, pemujaan kepada kuburan, kepada arwah-arwah orang yang meninggal, diajarkan di tengah-tengah kelompoknya dan tidak diingkari. Padahal ilmu kebal itu kesyirikan. Belum lagi menggantungkan jimat-jimat, pengikut-pengikutnya memasang itu. Ada jimat namanya yang biasa dikenal sandal Nabi, Pak. Jimat gambar sandal, ditaruh di kopiah. Dianggap itu penolak bala, ditaruh di sorban, tidak diingkari. Lihat, ketika dakwah tauhid dilecehkan, maka terjadilah apa yang terjadi hari ini. Belum lagi perkara-perkara yang lainnya, pelecehan-pelecehan yang lainnya dalam ucapan-ucapan, dalam lontaran kata-kata yang tidak sama sekali mencerminkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang mengaku dia ulama, maka ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, wa innal ulama'a warathatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warathul ilma, faman akhadhahu haqada bihadhin wafir. Yang dikatakan ulama adalah yang mewarisi para nabi, pewaris para nabi. Berarti kalau orang tidak mewarisi akhlak nabi, tidak mewarisi dakwah nabi, padahal nabi tadi kita jelaskan dakwah mereka dakwah tauhid. Kalau orang tidak mewarisi dakwah nabi, dia bukan ulama. Karena nabi yang katakan, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Para nabi tidak pernah mewariskan dinar, tidak pernah mewariskan dirham, harta tidak nabi wariskan. Innama warathul ilma, para nabi hanya mewariskan ilmu. Kalau orang berdakwah membawa ilmu dari nabi, qala Allah wa qala Rasul, kata Allah dan kata Rasul, berarti dia ulama. Konsekuensinya, kalau dia terpeleset, berarti ketika itu dia bukan ulama. Yang diikuti dari seorang ulama adalah ilmu yang dia warisi dari nabi, Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar pengakuan. Oh, keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri yang berkata kepada Fatimah putri beliau, wahai Fatimah bintu Muhammad, Fatimah anaknya Muhammad, la ughni anki minallahi syai'ah. Aku sama sekali di akhirat nanti tidak sanggup menolong kamu sedikit pun. Kepada siapa? Kepada Fatimah. Nabi katakan itu. Yang menolongmu amal perbuatanmu sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, man baqta'a amaluhu lam yusri' nasabuhu. Siapa yang dirinya itu dilambatkan, dilemahkan oleh amalkannya, karena amalnya buruk,
sama sekali dia tidak sanggup ditolong oleh nasabnya. Kalau amalnya banyak maksiat kepada Allah, amalnya penuh kesyirikan, penuh bid'ah, nasabnya tidak berarti apa-apa di hadapan Allah di akhirat nanti. Siapapun orangnya, siapapun orangnya, maka tidak bisa dikultuskan, oh dia maksum. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang terlepas dari dosa. Karena yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Imam Syafi'i saja keturunan Rasulullah dari Quraisy. Maka beliau katakan, "Idza shahhal hadits fa huwa mazhabi." Kalau hadis benar yang saya sampaikan, itulah mazhabku. Kalau ada hadis yang lain disampaikan oleh mazhab yang lain, itu pula lah mazhabku. Maka kebenaran disandarkan kepada hadis Nabi SAW, bukan kepada status seseorang, saya cucu Rasulullah. Tidak. Barakallahu fikum. Dan banyak hal-hal lainnya yang perlu diingkari dari apa yang dibawa, berbentuk kekacauan, fitnah, terlebih dalam masalah politik ini, yang tentunya kita lebih mengutamakan bagaimana menuju kepada aturan Allah dan Rasulnya. Dan jauh-jauh hari Nabi SAW sudah kabarkan, sayakunu ba'di wa satarawna min ba'di ikhtilafan katsira, kata Rasulullah. Dan kalian akan melihat setelahku nanti perselisihan yang banyak, huru-hara yang banyak. Nabi sudah kabarkan itu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Solusinya, hendaklah kalian menuju sunnahku, hadis-hadis yang aku tinggalkan, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan menuju sunnah para khalifah yang telah mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah. Addu 'alaiha bin nawadith, gigitlah dengan gigi geram kalian yang paling belakang. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati jauhilah perkara bid'ah, perkara baru yang dibuat-buat. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya seluruh bid'ah itu adalah kesesatan. Lantang sekali Nabi SAW dengan jelas terang benderang apa yang beliau sampaikan dan apa yang kita lihat dari orang ini dan yang lain dan pengikut-pengikutnya. Wallahu a'lam. Barakallahu. Tidak ada pertanyaan yang lain? Ya. Jadi awak bersalat dulu kan Nabi. Jazakallah khair. Iya Pak. Terima kasih banyak pertanyaan. Dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Apa makna salawat di sini? Salawat kalau dari Allah kepada makhluk, dijelaskan oleh ulama tafsir. Lihat nanti di tafsir Imam Ibnu Katsir, di tafsir Al-Qurtubi, semua kitab tafsir rata-rata menjelaskan ini. Salawat Allah kepada Rasul artinya ucapan selamat, tahniah, ucapan selamat tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Apa makna salawatnya malaikat untuk Nabi? Malaikat memintakan ampunan. Ya, kalau Allah kepada Nabi berupa ucapan selamat dan ucapan dan pemberian ampunan. Dua hal sekaligus. Salawat Allah untuk Nabi berarti Allah mengucapkan selamat dan Allah memberikan ampunan. Salawat malaikat untuk Nabi, malaikat meminta kepada Allah agar Allah berikan ampunan untuk Nabi. Salawat kita kepada Nabi adalah kita ucapkan selamat, kita ucapkan doa agar Allah sampaikan salawat tersebut, lalu Allah balas untuk kita. Allah balas 10. Jadi itu makna salawat. Pada hakikatnya ketika kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, itu kembalinya kepada kita 10 kali lipat. Nah, itu makna salawat.
Ya, jadi tidak sama arti kata salawat dari Allah, dari malaikat dan dari kita. Ya, salawat secara bahasa dari kata salatun. As-salah hiya doa. Secara bahasa salawatnya itu artinya salat atau doa. Ya. Kalau kita mengucapkan salawat berarti kita mendoakan, dan doa seorang muslim akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan para malaikat walaka bil mithli, engkau mendapatkan serupa dengan apa yang kau doakan. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalha, kebaikan dikalikan oleh Allah 10 kali lipat. Nah, inilah diantara makna-makna salawat yang perlu kita perhatikan. Barakallahu fikum. Ada lagi ada pertanyaan? Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, apakah termasuk syirik menganggap angkuh dengan keahlian? Contoh, seorang tukang kayu angkuh dengan ilmu dan keahliannya. Mungkin dia mengatakan ini karena kecerdasan saya. Rumah yang lain tuh gempa retak, kalau saya yang bikin tidak. Ini gara-gara saya yang hebat. Iya, itu syirik. Itu syirik. Keangkuhan terhadap ucapannya, mengakui bahwa dirinya hebat, itu syirik. Apa bedanya dengan Qarun yang dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi? Aku dapat harta ini karena kecerdasan, karena ilmu yang saya miliki. Maka bagi seseorang yang mendapatkan nikmat, apapun nikmatnya, Allah selamatkan, Allah berikan harta, apapun bentuknya, Allah berikan kesehatan, jangan katakan itu karena dia, tapi katakan alhamdulillah, ini karena Allah. Hadza min fadli rabbi, hadza min fadlillah. Ini bersumber dari kebaikan Allah, bersumber dari kemuliaan dan keutamaan Allah. Maka jangan pernah seseorang angkuh, seseorang merasa senang dipuji, Pak. Nah, ini diantara bentuknya. Maka lihat bagaimana muncul penyakit ain tadi. Bagaimana bisa penyakit ain itu muncul pada diri seseorang? Yaitu ketika dia dipuji dan orang memujinya tidak mengucapkan Masya Allah, orang yang dipuji tidak mengucapkan Alhamdulillah. Model orang kini, Pak, kalau dipuji hebat anak ayah, juara 1, acehnya siapa dulu dong ayahnya, siapa dulu dong ibunya. Nah, itu mengandung syirik, hati-hati. Kalau dipuji langsung ucapkan Alhamdulillah, ini datang dari Allah. Masya Allah, katakan Masya Allah, semuanya karena kehendak Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jangan pernah lalai. Kalau lalai tanpa menyebut nama Allah, kita memuji seseorang tanpa menyebut nama Allah, bisa-bisa dia terkena ain. Ada, Pak, orang yang sering dipuji ketika kecil, sering juara 1 kelas SD juara 1. Ketika tumbuh besar jadi apa bahasa kalau kami bilangnya itu binga, bodoh, sulit untuk paham lagi. Bisa jadi ya, kita tidak boleh pastikan ya, bisa jadi ini diantara bentuk ainnya tadi. Tiba-tiba kok bodoh dia, tiba-tiba kok gatal-gatal, hilang kecantikannya, hilang kegantengannya, karena sering dipuji orang, sering disanjung-sanjung. Orang memuji tidak mengucapkan Masya Allah, orang yang dipuji pun tidak mengucapkan Masya Allah dan Alhamdulillah. Maka segala nikmat, segala bentuk yang kita lihat, yang kita perhatikan, katakanlah semuanya datang dari Allah. Yakini itu. Yakini semuanya datang dari Allah, bukan dari yang lainnya, bahkan bukan dari diri kita. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Mungkin ini di luar tema ya, tapi tidak apa-apa, kita bahas sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum dari traktiran teman atau seseorang yang hartanya berasal dari yang batil atau yang haram?
sementara kita pribadi yang ditraktir mengetahui akan asal mula uang traktiran tersebut. Di samping itu kita juga sudah menasihati fulan tersebut akan pekerjaan yang tidak halal, semisal dia bekerja di bank konvensional atau bank ribawi. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran, jazakallahu khair wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Ya. Tentang seseorang yang ditraktir kemudian dia tahu, atau sebelum ditraktir dia sudah tahu ini dari harta haram, pekerjaannya haram, itu perlu dicek. Apakah dia yakin seluruh uangnya dihasilkan dari barang haram itu? Dia tidak punya pekerjaan lain selain kerja di bank riba ini. Kalau betul yakin dia tidak punya lagi pekerjaan dari itu, dia tahu uang itu misalnya dari judi, dia tahu akan traktir kita dari taruhan menang BT, menang apa Pak? Togel. Kita tahu itu, langsung tolak. Karena seorang yang beriman hanya akan memakan harta-harta yang halal saja kalau dia tahu. Tapi kalau tidak tahu ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau tidak tahu. Ya. Kalau ditraktir seseorang, ya sudah, jangan banyak tanya berarti Pak. Ini uang halal atau haram? Kamu kerjaannya apa? Tidak usah banyak tanya. Karena hukum sesuatu yang tidak diketahui adalah halal. Ya, perkara duniawi, sesuatu yang tidak diketahui asal muasalnya, pada dasar hukumnya adalah halal. Tidak perlu dicari tahu dulu. Ya, orang traktir kita tidak perlu banyak tanya. Tapi kalau memang sudah tahu, tinggalkan. Jangan mau ditraktir, segera menghindar. Dan nasihati terus. Afwan, saya tidak berani makan dan tidak berani dijamu, tidak mau dijamu dan sebagainya. Ya, ini dalam bentuk wala' wal barok. Kita harus berlepas diri dari dosa dan pelakunya. Terutama dosa-dosa besar yang menyangkut dengan harta seperti riba, kita harus berlepas diri dari perbuatan tersebut dan pelakunya. Ingatkan dia tanpa menerima apapun darinya, traktiran atau yang selainnya. Wallahu ta'ala alam. Cukup insyaallah. Barakallahu fiikum. Ada masih ya, tafadhal. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah benar Pak, jumlah Nabi itu 124 ribu orang, kemudian Rasul 133, dan wajib kita ketahui Nabi dan Rasul hanya 25. Pertanyaan ini sudah sering ditanyakan di sini. Tapi jawaban kita kemarin tidak tahu jawabannya. Apa harus kami tahu? Dan cuma mengefisien Itu saja. waktu aja. Luruskan saja. Karena waktu udah jam 9. Benar atau salah itu saja. Barakallahu fikum. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentang jumlah Nabi dan Rasul, pertama kita lihat ada satu dalil diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat sahih atau dhaif hadis ini. Ada yang menyatakan sahih seperti Imam Albani, Syekh Albani, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah Nabi itu 124,000 alfan, ar-rasul min dzalik 315. Jumlah Nabi adalah 124,000. Adapun Rasul adalah 315. Kita harus imani semuanya. Harus imani semuanya. Kita tidak dipentingkan tentang jumlah. Yang penting bagi kita apa yang mereka bawa. Semuanya membawa dakwah tauhid, itu saja. Jadi tidak penting kita mempersoalkan berapa jumlah mereka. Tidak akan ditanya di alam kubur nanti. Di akhirat tidak akan ditanya tentang itu. Kalaupun kita tahu dan ada sumbernya, sudah cukup bagi kita. Sehingga para ulama tidak ambil pusing apakah ini hadis sahih atau dhaif. Yang penting bagi mereka apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Adapun tentang jumlah 25 itu hanya yang tertulis di dalam Al-Quran saja. Sehingga tugas kita tidak mengimani 25 saja, tapi seluruhnya. Seluruh nabi dan rasul kita imani, dan pertama yang kita imani adalah bahwa mereka seluruhnya membawa dakwah tauhid. Itu saja. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mungkin cukup sampai di sini karena waktu sudah lewat dari jam 9. Ya, afwan ya, kalau ada perkataan atau ucapan
yang keliru mohon kembali dirujuk kepada sumbernya dari ayat-ayat, hadis-hadis, rujuk, lihat kembali sumber-sumbernya. Kalau tadi kami menyebutkan nomor-nomor ayat dari sumber hadis-hadis, silahkan kembali dirujuk supaya kita seluruhnya berada di atas kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.